Perkenalkan, nama saya Lady Parita. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Sejarah Agama Buddha Indonesia yang diampu oleh Bapak dosen yang bernama Bapak Parjono Magister Pendidikan Buddha, yang mana tugas ini merupakan salah satu tugas proyek individu yang harus dikumpulkan sebelum pelaksanaan ulangan akhir semester. Saya adalah seorang mahasiswi aktif di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten, tepatnya di jurusan Dharma Carya, program studi pendidikan keagamaan Buddha di kelas 4A. Saat ini saya berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya yang terletak di Jalan Edutown BSD City, Tangerang, Banten. Dan kalian tahu nggak sih kalau Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya itu salah satu dari 2 sekolah tinggi agama Buddha Negeri yang ada di Indonesia loh. Keren banget kan? Dan sekarang Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya sudah membuka penerimaan mahasiswa baru loh dengan tahun akademik 2021 dan 2022. Dan kalian bisa daftar dari rumah dengan beberapa program pendidikan unggulannya yaitu pendidikan keagamaan Buddha, pendidikan psikologi konseling Buddha, kepenyuluhan Buddha, ilmu komunikasi Buddha, bisnis dan manajemen Buddha, pendidikan privasi guru agama Buddha. Dan sekarang sudah terbuka untuk umum loh. Yuk buruan daftar! Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari mata kuliah Sejarah Agama Buddha Indonesia. Dan lebih tepatnya kita akan membahas tentang Candi Muaro Jambi. Welcome to Muaro Jambi's Temple. Candi Muaro Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Asia Tenggara dengan luas 3.981 hektar, yang merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Kompleks percandian ini terletak di Kecamatan Wonosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Indonesia. Tepatnya di tepi Sungai Batanghari, sekitar 26 km arah timur kota Jambi. Candi tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-7 sampai ke-12 Masehi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Dan sejak tahun 2009, kompleks Candi Muara Jambi telah dicalonkan ke UNESCO untuk menjadi situs warisan dunia. Selanjutnya ada fakta-fakta yang menarik tentang Candi Muaro Jambi. Yang pertama, luas total kompleks Candi Muaro Jambi mencapai 12 km persegi, setara dengan 8 kali lebih luas daripada Candi Borobudur. Yang kedua, Candi Muaro Jambi diperkirakan sudah terbentuk sejak abad ke-7 Masehi. Itu lebih tua dari Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-8 hingga abad ke-9 Masehi. Yang ketiga, Candi Muaro Jambi akhirnya berhasil didaftarkan dan masuk warisan dunia oleh UNESCO pada 2009 lalu. Dan yang keempat, kompleks candi ini tersusun dari batu bata yang direkatkan tanpa menggunakan semen, melainkan memanfaatkan air dan juga matahari. Material batu bata juga dipilih karena diibaratkan sebagai 4 unsur, yaitu udara, air, api, dan tanah yang dilebur menjadi satu. Selanjutnya, penemuan dan pemunggaran Candi Muaro Jambi. Yang pertama, penemuan. Candi Muaro Jambi pertama kali dilaporkan pada tahun 1824 oleh seorang letnan Inggris bernama F.C. Crowe yang melakukan pemetaan daerah aliran sungai untuk kepentingan militer. Yang kedua adalah tahap pemunggaran. Pada tahun 1975, pemerintah Indonesia mulai melakukan pemunggaran yang serius yang dipimpin oleh R. Sukmono. Berdasarkan aksara Jawa, pakar epigrafi Buhari menyimpulkan peninggalan itu berkisar dari abad ke-7 sampai ke-12 Masehi. Di situs ini baru 9 bangunan yang telah dipugar, dan kesemuanya adalah bercorak Buddhisme. Kesembilan candi tersebut adalah Candi Koto Maligai, Candi Kedaton, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, Candi Gumpung, Candi Tinggi, Candi Telagorajo,
Candi Kembar Batu, dan Candi Astana. Selanjutnya penyebab kerusakan Candi Muaro Jambi. Yang pertama, adanya industri sawit dan batu bara di sekitar kompleks. Yang kedua, pariwisata massal juga turut memperparah keadaan dengan adanya persewaan sepeda yang seringkali melindas menapo dan adanya kompleks candi yang digunakan sebagai pasar malam, mulai dari komedi putar dan tong setan yang dipasang di tengah candi. Penyebab kerusakan yang ketiga yaitu kawasan konservasi arkeologis itu belum lagi dimasukkan ke rencana tata ruang kabupaten dan provinsi. Selanjutnya ada fungsi Candi Muaro Jambi. Banyak peneliti yang mengaitkan sisa-sisa bangunan itu dengan Mahawihara yang pernah didatangi oleh Ising pada abad ke-7. Sementara Soeharno yang memelihara dan melestarikan kompleks percandian di Muaro Jambi menjelaskan, sejauh ini, bangunan-bangunan kuno itu ditafsirkan pernah berfungsi sebagai pusat keagamaan. Perlu dibedakan antara pusat kerajaan dan pusat keagamaan. Masyarakat kalau bicara tentang candi, pikirnya pasti ini pusat kerajaan, katanya. Padahal, ini pusat keagamaan. Muaro Jambi ini pusat keagamaan Buddha. Tanda-tandanya yaitu antara satu candi dengan candi yang lainnya dibatasi oleh pagar keliling untuk membagi wilayah sakral dan profan. Ada kolam, setiap candi pasti dilengkapi dengan kolam. Air melambangkan kesucian. Itu juga dikuatkan dengan hasil penelitian Musawira, lulusan arkeolog Universitas Jambi, khususnya di Candi Gumpung. Dia melihat adanya bekas-bekas kegiatan agama pada masa lalu, berupa temuan batas setengah lingkaran yang merupakan bagian dari stupa. Ada pula lantai Pradaksina Pata pada candi induknya. Pradaksina Pata adalah lantai untuk melakukan ritual Pradaksina, yaitu mengelilingi candi searah jarum jam. Kajian fungsi bangunan pernah dilakukan arkeolog Agus Widiatmoko dalam disertasinya. Kesimpulannya, bangunan yang berpagar sedikit, misalnya satu, diidentikan dengan bangunan keagamaan. Penemuan Arca Prajna Paramita bisa dijadikan penguat pendapat itu. Tokoh itu identik sebagai dewi pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi relasinya dengan pengetahuan, kata Asyandi. Gugusan kompleks percandian Muaro Jambi secara keseluruhan bukan sebagai tempat belajar atau berupa Mahawihara. Kita lihat sekarang, sungai ini atau Sungai Batanghari begitu luas dan lebar. Bayangkan ribuan tahun lalu mungkin lebih lebar lagi. Artinya, akses lalu lalang susah dan jarang dilakukan. Adapun gaya arsitektur candi di kompleks percandian Muaro Jambi yang polos dan sederhana bisa memperkuat dugaan kalau percandian itu memang berkaitan erat dengan pendidikan. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang Candi Muaro Jambi. Semoga dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya meminta maaf. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Namo Buddhaya.